Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Bedowi dengan NIM G00240008 dan dari kelompok 13 atau B3. Di sini saya akan mempresentasikan laprak anatomi blok 1.2 saya. Jadi ini tuh ada Daniel lagi kesakitan, ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Nah, jadi ini kita lihat dari sisi lateral dulu. Di sisi lateral itu ada kepala namanya kaput, lalu ada kolom lehernya, ramus biru-birunya ini, lalu ada korpus badannya. Nah, di kaput sendiri tuh ada dua tonjolan namanya prosesus condylaris yang belakang, lalu ada prosesus coronoideus yang depan, lalu ada cekungan namanya incisura mandibula. Lalu di ramus itu ada tonjolannya namanya tuberositas masseterica, tempat melekatnya musculus masseter yang nanti akan kita bahas di pertanyaan selanjutnya. Lalu ada sudut namanya angulus mandibula. Lalu kita lihat dari sisi anteriornya. Di sisi anterior itu ada seperti garis yang muncul, itu namanya linea obliqua. Lalu ada tonjolan di dagu ini namanya protuberantia mentalis. Lalu di samping-samping dari tonjolan itu ada cekungan namanya tuberculum mentale. Lalu di sini ada bolong, bukan bolong sih, ya cekungan yang lumayan dalam namanya foramen mentale. Selanjutnya kita lihat dari sisi posterior dan juga basal atau dari bawah. Di bagian posterior ini tuh ada foramen mandibula yang kayak sangat cekung ini. Lalu ada seperti saluran namanya sulcus mylohyoideus sama ada linea mylohyoidea. Ini tuh dia tempat melekatnya musculus mylohyoideus ya bener. Lalu di sisi basalnya itu ada ini namanya fossa digastrica, nih kita bisa lihat sendiri seperti ini. Lalu di tengah-tengah ini ya simfisis mandibula lah. Lanjut ke pertanyaan, sini sama fungsi mandibula tuh apa ya? Jadi bisa untuk mastikasi atau mengunyah, karena dia memungkinkan pergerakan rahang bawah dalam beberapa arah seperti depresi ke bawah, elevasi ke atas, protrusi ke depan, retrusi ke belakang. Begitu, pokoknya saya nggak bisa niruin, maaf. Lalu ada lateral yang begitu. Nah, sama dia itu juga untuk menunjang gigi bawah dan juga ekspresi wajah, karena dia juga kan yang bisa menggerakkan kan, kayak seperti elevasi itu tersenyum, depresi sedih, sama bisa marah gitu. Lanjut pertanyaan kedua tuh, jelaskan penyusun musculus masticatores beserta fungsinya dan inervasinya. Jadi ada musculus temporalis sama masseter yang terlihat ya dari samping lateralis. Jadi ini untuk fungsi dari musculus temporalis sendiri itu untuk depresor dan juga retrusi. Diinervasi, semua ini tuh diinervasi sama nervus mandibularis, dan juga dia tuh dari nervus trigeminus. Itu semuanya diinervasi oleh itu ya. 4 dari musculus masticatores. Lalu untuk musculus masseter dia untuk elevasi dan atau mengangkat. Selanjutnya ada ini yang di luar, agak luar ini, tapi di dalam namanya pterygoideus lateralis. Lalu yang di dalam kita bisa lihat dari basal ini namanya medialis. Ini kalau misalnya lihat dari sini tuh ini kelihatan, tapi di bawahnya ini ya. Nah itu nih. Nah itu kalau misalnya yang lateralis berfungsi untuk depresi dan juga protrusi. Kalau yang medialis berfungsi untuk lateralis. Inervasinya sama seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu oleh cabang nervus mandibularis dari nervus trigeminus. Selanjutnya jadi saya menjelaskan lagi untuk yang ini karena belum 5 menit. Saya mau menjelaskan kalau misalnya di ini dimana di musculus temporal masseter tuh ada 2 bagian, yaitu profunda dan juga superficial. Saya juga mau menjelaskan kalau misalnya di ekspresi di
penunjang gigi bawah itu. Kenapa sih kok untuk penunjang gigi bawah? Karena di korpus mandibula itu berfungsi sebagai struktur pendukung bagi gigi-gigi bawah begitu. Lalu selanjutnya ini laporan kedua. Jadi di laporan kedua ini tuh punya skenario yaitu seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1-3, yaitu di gigi 1-3 itu ini ya, ini jempol, telunjuk, dan tengah. Ya kayak lemes gitu, dia nggak bisa ke bawah, sedangkan yang ini bisa, yang ini kayak susah gitu lah buat nekuk. Nah, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachi dan juga manus. Jadi di antebrachi itu ini, nah manus itu ini. Jadi untuk di antebrachi itu ada musculus flexor digitorum profundus, sama ada musculus flexor pollicis longus, dan juga ada musculus pronator quadratus. Ini bisa dilihat tempatnya di sini, dan juga di sini. Nah, untuk semua ini tuh diinervasi oleh nervus interoseus anterior. Kalau kecuali yang musculus flexor digitorum profundus, dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu untuk bagian lamina superficial, kalau ini profunda, ini superficialnya. Ini kita lihatnya dari saat dia berarti ini dari ventral atau dari anterior. Di sini ada musculus flexor carpi radialis, musculus pronator teres, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis. Dia diinervasi oleh nervus medianus. Kalau yang musculus flexor carpi ulnaris, dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Pokoknya yang ada ulna-ulnanya itu dia diinervasi oleh ulnaris sih, insyaallah. Lalu di bagian dorsal itu posterior ini, itu ada tadi tuh di bagian ventral ya guys, nih ventral antebrachi. Ini dorsalnya ada lamina profunda sama superficial juga. Di profunda begini, kalau yang superficial tuh dia yang medial. Jadi ini kita dari yang medialis dulu ya. Ada musculus brachiodialis, sama ada musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, ada musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, sama musculus extensor carpi ulnaris, sama musculus anconeus. Dia diinervasi oleh nervus radialis semua. Sama ini yang di profundus, dia juga diinervasi oleh radialis, yaitu musculus extensor pollicis brevis, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor indicis, musculus extensor pollicis longus, sama musculus suprinator. Lalu di bagian manus kita bisa lihat ini ada musculus lumbricalis 1 dan 2 diinervasi oleh nervus medialis. Itu dia. Lalu ada 1-4 ya. Kalau 3-4 itu oleh nervus ulnaris. Lalu ini ada musculus adductor pollicis nervus ulnaris, musculus interus dorsalis nervus ulnaris, opponens pollicis nervus medianus. Lalu ini 3 ini opponens digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, sama musculus interoseus dorsalis 4 itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Rata-rata ini ulnaris sama medianus ya. Lalu 3 ini musculus interoseus palmaris 1-3 ulnaris. Lalu abductor pollicis brevis sama flexor pollicis brevis itu oleh nervus medianus. Lalu ada musculus palmaris brevis ulnaris sama abductor digiti minimi ulnaris juga.
Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Jadi di bagian ventral atau anterior itu dia ada beberapa, ini udah saya sebutkan tadi sih. Oh ini, jadi tenar itu di bagian jempol ini, sama hipotenar itu di di bagian ulnaris sih, bener sih. Dan dia lalu saya jelaskan kinesiologi otot di regio antebrachi aja ya, karena tadi juga saya udah sebutin muskulus-muskulusnya di sebelumnya. Jadi ada fleksi itu seperti ini, ekstensi, sama deviasi radial dan unar. Deviasi itu seperti apa? Deviasi itu gerakan seperti ini. Kalau misalnya radial itu berarti dia ke arah radial. Jadi kita posisi anatomi ya begini. Itu kalau radial itu ke arah ini gini. Kalau ulnar tuh begini. Jadi gini. Ini ulnar ke arah jempol. Atau enggak gini juga bisa sih. Pokoknya kalau ulnar tuh gini. Radial tuh gini, ulnar tuh gini. Kalau ulnar ke arah kelingking, kalau radial ke arah jempol. Begitu aja sih. Lalu selanjutnya, laporan ketiga, ada seorang pria usia 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil setelah kejadian. Nah, lututnya ini tuh membengkak dan sulit untuk digerakkan. Dia kesakitan, sakit. Lalu ini pertanyaan pertama, jelaskan anatomi penyusun articulatio genu yang lengkap. Articulatio genu itu apa sih? Jadi dia itu kayak area lutut yang bisa tekuk lah. Nah, ini dia. Nah, morfologi dari ini semua itu adalah ginglimus. Dan dia itu terdiri dari 3 artikulasio. Yang pertama ada artikulasio femoropatellaris yang tersusun dari yang menjadikan artikulasi kan sendi kan melekat pada otot. Nah, sendi melekat pada tulang. Nah, tulang-tulang yang dilekatinya itu di antara fascies patellaris os femur dan juga fascies articularis patella. Tempatnya ada di mana? Sini. Nah, ini articulatio femoropatellaris. Maaf. Lalu selanjutnya ada artikulasio meniscofemoralis. Meniscofemoralis itu yang mana? Antara condylus femoris sama meniscus medialis dan lateralis. Jadi ini ada meniscus medialis dan lateralis, ini ada condylus femorisnya ya. Jadi ini tulang femoris ujungnya, bagian epifisis distal. Ini dia, di antara ini tuh ada artikulasio meniscofemoralis. Selanjutnya ada artikulasio Nah, selanjutnya ada artikulasio ini. Artikulasio meniscotibialis. Jadi di sini ada condylus tibiae. Jadi dia disusun antara condylus tibiae dan juga meniscus medialis dan lateralis nih. Jadi ini tuh condylusnya tuh di sini. Lalu ini meniscus medialis sama lateralisnya. Jadi dia tuh di antara ini itu tuh gambar tulangnya. Ini ya, aku tunjuk ya sebentar. Maaf. Aduh, nggak bisa. Udahlah gini aja. Nah, ini itu tuh sama kayak ini. Jadi dia ini sama ini tuh dilekati, pelekatnya namanya persendiannya tuh namanya artikulasio meniscotibialis gitu. Selanjutnya jelaskan ligamentum yang memperkuat. Jadi yang memperkuat itu ada 5 ini ya yang sudah saya stabilo. Ada ligamen cruciatum posterius et anterius. Jadi ini atas sama bawah.
cruciatum. Lalu ada ligamen transversum genus ada di sini. Lalu ada ligamen patellae. Ini kalau misalnya kita lihat dari lateral ya. Dari samping, dari lateral. Nah, lalu ada ligamen collateral tibiae. Sebenarnya ini tuh ada medial sama radial. Tapi ini karena kita lihat dari medial aja gitu. Jadi kita nggak kelihatan yang sebelah sananya. Sebenarnya di sebelah sana juga ada. Lalu ini jelaskan anatomi os femur. Jadi di os femur tuh ada 3 bagian. Ada epifisis proksimal, diafisis, dan juga epifisis distal. Di epifisis proksimal itu ada bagian penting-pentingnya aja ya. Ini ada column femoris, ada fossa trochanterica, ada trochanter mayor, ada trochanter minor, ada linea intertrochanterica, ada column tuh lehernya femoris, ada caput femoris, lalu ada fovea capitis femoris. Ini kalau kita lihat dari anterior. Kalau posteriornya itu dia ada jeglongan yang sangat besar ini. Nah, lalu di bagian posterior di epifisis proksimalnya itu ada caput femoris nih. Trochanter mayor di sini, fovea capitis femoris. Sebenarnya sama aja sih, cuman kita lihatnya dari belakang. Jadi aku jelasin yang anterior aja. Ada corpus femoris. Kalau yang di belakang ini sih yang beda juga. Ada kasar-kasarannya. Ada labium lateral sama labium medial. Membentuk linea aspera. Gitu. Ini ada 2 sih, kelihatan kan ya. Kalau yang lebih ke tengah, maksudnya lebih dekat tubuh lah, itu labium medial. Kalau lebih dekat luar tuh labium lateral. Lalu ini ada fascias patellaris, ada epicondylus lateralis. Ini udah saya jelasin tadi sih nggak jadi deh. Ini ada tuberculum adductorium sama ada epicondylus medialis. Nah, ini perbedaannya sama ini ada linea intercondylaris sama ada fossa intercondylaris, sama ada tuberculumnya. Oh, kelihatan juga sih di sini. Pokoknya ada tonjolannya. Terus ini ada linea supracondylaris lateralis sama linea supracondylaris medialis. Ke atas lagi namanya jadi beda. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata dan juga salah pengertian ataupun sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.